Kali ini kembali lagi di Easy Cooking bersama saya Sous Chef Dewa Putu Gede dari Swiss Bell Airport Jakarta. Untuk mengikuti masakan-masakan saya bikin, mari ikuti saya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat dua masakan, satu masakan Indonesia, satu masakan Western. Masakan Indonesia yang saya akan bikin itu berupa sate. Mungkin semua pemirsa sudah tahu yang namanya sate ya, di mana-mana di daerah kita ada yang namanya sate. Saya untuk mencoba membuat sate yang pada rasa atau style yang baru, di mana bahan-bahan semua itu saya modifikasi yang akan menimbulkan rasa yang berbeda, karena ini sate juga sate yang sudah menang dalam kompetisi food yang di Kemayoran kemarin mendapat medali silver. Untuk itu saya akan coba memulai membuat sate. Apa-apa saja bahan yang akan digunakan ini saya sudah standby di depan saya. Apa marinade yang akan saya gunakan untuk membuat sate. Untuk itu saya akan memulai membuat marinade-nya dulu. Ini bahan-bahan yang saya sediakan adalah berupa ketumbar bubuk, ini ada kecap manis, ada sambal cabai, ini ada merica sama garam, ini adalah gula Jawa, dan ini adalah chili oil atau minyak cabai. Nah, saya akan mencoba memulai membuat marinasi untuk satenya. Saya tuangkan 1 sendok chili sambal, bubuk ketumbar, kecap manis, terus chili oil, terus garam, merica secukupnya, terus saya akan potongin gula Jawa. Kenapa saya gunakan gula Jawa? Nanti ketika memasak, gula Jawa ini berfungsi sebagai karamelis di dalam sate, sehingga dia selain menambah rasa, itu akan membuat sate menjadi agak lengket dan sangat gurih. Nah, inilah pemirsa marinade yang saya gunakan. Ini kurang sedikit lagi, saya tambahin lagi sedikit kecap manisnya. Nah, inilah hasil dari marinade saya untuk bahan sate yang akan kita buat. Terus kita tuangkan daging sapinya yang bahan sate itu ke dalam marinade nasi tadi. Terus kita aduk rata seperti ini. Rata seperti ini, dan pemirsa bisa lihat dari hasil saya tuangkan tadi atau campurkan tadi gula Jawa, hasil dari marinasi itu sangat bagus sekali, dia shiny dan taste-nya juga nanti pasti enak. Inilah gunanya marinade. Untuk itu marinasi ini saya diamkan dulu mungkin selama 30 menit atau sampai 1 jam lah. Semakin bagus, semakin lama kita ini akan semakin bagus dan bumbu akan semakin meresap. Nah pemirsa, inilah hasil sate yang saya bikin tadi. Ini tinggal kita masak, tapi alangkah bagusnya kalau kita masak di atas arang seperti kebanyakan sate yang pernah kita buat. Karena di sini kita tidak punya ada arang, akhirnya saya masak pakai pan aja, tapi tidak apa-apa, grill pan yang telah saya sediakan itu akan sama hasilnya. Nanti saya akan coba memulai masak satenya. Ini dia, pakai pan-nya harus panas banget, itu untuk menghindari satenya biar tidak lengket. Saya start masak ya. Ya. Itu dari marinade tadi kita sudah mulai bisa mencium bau yang sangat wangi dari sate yang telah kita bikin tadi. Ini tinggal menunggu matang saya.
Nah, itu tambahin minyak sedikit. Ya, tunggu hanya beberapa detik, kemudian sate mulai kita balik. Nah, itulah hasilnya. Jadi gula yang kita pakai tadi itu akan ketahuan ketika sudah dimasak, dia akan menjadi brown color. Itu bukti bahwa karamelis kita akan menjadi bagus kalau bikin sate. Nah, ini pemirsa, bisa kita lihat satenya sudah bagus. Nah, ini sudah agak ke sini, kita pinggirkan, kita gantian pakai yang agak lebih panas sedikit. Ya. Anda bisa lihat dari hasil sate yang kita hasilkan. Ya, dan kita juga sudah bisa mencium dari aroma marinade yang tadi, cium bau ketumbar, cabai, kecap manis. Ya, mungkin beberapa menit lagi ini akan matang. Itu tergantung permintaan pemirsa. Kalau kita ingin sate yang agak sedikit kering, itu bisa kita tambahkan waktunya dalam proses of cooking. Tapi kalau kita ingin sedikit medium kita juga boleh. Itu sesuai dengan selera pemirsa semua. Karena beef, daging beef itu tidak masalah bila dikonsumsi sedikit medium, sedikit rare dalam tingkat kematangan. Pemirsa bisa lihat hasil dari sate kita, shiny, sangat bagus, colornya. Ini adalah makanan yang begitu mudah kita bikin, dimanapun bisa kita bikin, baik itu di rumah maupun bagi pemirsa yang tinggal di apartemen dan sebagainya. Kita tidak begitu banyak mengeluarkan bahan-bahan yang perlu disediakan. Kita cuma perlu tusukan sate, kompor, dan marinade yang seperti saya bilang sebelumnya. Saya kira cukup untuk dimasak, karena ini sate tidak bagus juga kalau terlalu kering kita hidangkan, jadi biar ada juicy sedikit. Ya pemirsa, inilah plating sate yang setelah bikin tadi. Saya mencoba untuk bikin platingannya, karena kita kerja di hotel, saya mencoba untuk yang lebih bagus sesuai standar hotel. Ini saya tambahkan 3 bahan sebagai kondimen dari sate. Yang pertama adalah kecap manis, yang kedua ini adalah acar, dan yang ketiga ini bumbu kacang spesial yang saya bikin, yang mungkin nanti bisa pemirsa bisa lihat dalam resep saya. Nah,
Nah, setelah itu kita susun satenya biar menjadi bagus sesuai selera pemirsa. Itu bisa dibikin biar lebih bagus, bisa di crosswise begini biar kelihatan nampak cantik dalam food presentation. Nah, untuk itu seperti yang kita tahu, ini tadi bumbu kecap kita tambahkan saja pada bumbu kecap untuk satenya. Terus di atas sate kita tambahkan bawang goreng sedikit. Jangan lupa kita garnish sedikit biar makanan itu menjadi menarik. Nah, disinilah. Nih, tunggu sebentar saya bersihin piringnya. Ya, pemirsa, inilah sate sate spesial Nusantara dari Swiss Bell Inn Airport. Dan apabila pemirsa ingin menikmati sate ini, pemirsa bisa tuangkan semua saus ke dalam satenya sesuai dengan selera pemirsa. Inilah sate Nusantara Swiss Bell Inn Airport Jakarta. Untuk kali ini saya akan melanjutkan masakan yang saya kedua, yaitu berupa western food yang seperti saya bilang tadi, itu yang berbahan ikan sama udang. Masakan ini saya bikin sesimpel mungkin karena ini tidak banyak menggunakan bahan-bahan. Seperti kita tahu ya, masakan Eropa itu ya penggunaannya simple, tidak begitu strong. Kali ini saya akan menjelaskan ini bahan-bahan yang akan saya gunakan. Itu ada berupa cooking cream. Ini adalah chateau potato. Chateau potato itu adalah potato yang dipotong berbentuk segi 6 melonjong. Ini berasal dari Prancis, daerah satu. Juga memproduksi white wine. Ini saya coba bervariasi bikin tagliatelle vegetable. Itu berbahan carrot, zucchini. Itu saya potong tipis-tipis dan memanjang seperti pasta tagliatelle. Kemudian ini saya buat ada tomato, potongan dice. Saya campurkan nanti pada krim sausnya. Ini ada chop daun parsley, orang Indonesia bilang peterselie. Ini dia. Kemudian ini ada chop salad, bawang merah kita chop untuk sausnya nanti. Ini ada butter untuk cooking cream yang kita campurkan nanti pada saus. Dan juga ini ada sedikit lime. Itu pemirsa, saya akan mencoba memulai untuk memasak ya. Ini dari boil fish yang akan kita buat. Boil fish yang saya bikin di sini itu adalah ikan yang boleh pemirsa lihat seperti ini. Hasilnya saya roll kayak popiet, potongan ikan itu saya roll. Kemudian saya poach karena orang Eropa itu lebih senang membuat poach ikan, bukan boil. Poach sama boil itu mungkin hampir sama, tapi temperatur waternya agak berbeda. Kita poach yang kita pakai di sini, kita pakai cut bouillon. Cut bouillon itu adalah vegetable white wine stock. Kemudian karena di sini kita tidak pakai white wine, saya ganti rasa asamnya itu dari rasa lime. Yang kedua, saya akan mencoba membuat butter sausnya. Pertama kita panaskan pan. Kemudian sedikit minyak, kemudian kita tuangkan chop salad, chop bawang merah itu, kita saute sebentar, kemudian ada tomatonya, dice tomatonya. Nah, terus kita saute sebentar sampai mengeluarkan bau harum dari saladnya. Ini dia pemirsa. Sekarang saya mau bikin food presentation dari masakan yang saya bikin tadi. Ini pertama saya panaskan dulu chateau potato yang tadi sebelum kita taruh di plate. Ya, habis itu kita taruh di plate.
Split seperti ini. Terus kita saute vegetable-nya yang tadi saya bilang, tagliatelle vegetable, yang tentunya sudah dikasih seasoning biar terasa enak. Nah, inilah hasilnya pemirsa. Kita bikin bagus. Itu. Terus akan saya lanjutkan untuk ikannya. Untuk ikannya kita boil dulu sebentar, kita panaskan. Ini ikan saya bikin sesimpel mungkin, karena mungkin ya ibu-ibu biar mengerti bagaimana sih bikin ikan itu biar simple, enak, sesuai dengan standar ya, standar dalam artian standar Western food gitu. Jadi mudahnya saya akan coba. Nah, inilah hasil ikannya yang tadi saya bilang. Ini untuk membuat ikan seperti ini itu sangat gampang. Kita tinggal menggulung ikannya bulat. Itu bisa kita ikat dengan benang atau kita pakai toothpick di sini, sehingga ikannya tidak lepas ketika diboil. Ini yang seperti saya contohkan. Nah, itu ketika serve kita lepas saja toothpicknya, kita taruh di sini. Satu lagi. Nah, kita taruh di sini. Nah, untuk front dan udangnya biar bagus, kita taruh di atasnya aja. Kita cross saja letaknya, terus saya singkirkan. Untuk sausnya yang seperti saya bikin tadi, ini juga sudah ada. Saya bikin 2 tadi. Ya, inilah tomato butter cream sauce. Itu kita tuangkan aja di dalamnya, di atas ikan seperti ini. Ya. Terus kita taburin sedikit daun parsley biar menarik. Ya, inilah berpisah. Food chicken dan prawn saya masak ala Western food. Simple dan pasti enak.